Selamat pagi buat sahabat para petani Nusantara. Saya harap kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun itu berada. Begitupun juga dengan saya, amin. Nah oke, baik teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemasangan mulsa. Nah jadi di sini teman-teman kita perlu berbagi pengalaman ataupun berbagi pemahaman tentang pemasangan mulsa yang saya akan lakukan ini. Video sebelumnya ataupun di tanaman cabai saya sebelumnya itu saya sudah melakukan pemasangan mulsa di jalan perawatan. Nah gangnya ini teman-teman. Nah di video CMK Paten kemarin di situ sudah saya menerapkan pemakaian mulsa untuk bedeng untuk jalur perawatan. Nah jadi kalau untuk mulsa yang saya pasang kali ini yaitu satu untuk gangnya ataupun jalur perawatannya yaitu 90 cm. Nah ini dia teman-teman ukuran yang 90 cm untuk jalur perawatan ataupun gangnya. Nah jadi kalau untuk bedengannya yaitu bedengannya ini kemarin semeter 10. Nah jadi saya memakai mulsa ini dia teman-teman. Nah ini cap gajah. Nah jadi ukurannya 120 cm dikali 250 meter. Nah jadi sekarang saya akan melakukan pemasangan terlebih dahulu sebelum kita membahas manfaatnya teman-teman ya. Nah jadi kalau di tempat teman-teman nggak ada bambu bisa juga menggunakan kayu sebelum kita melakukan pemasangan teman-teman mulsa di jalur perawatan. Jalur perawatan ini terlebih dahulu kita ratakan. Nah jadi saya menggunakan alat seperti itu teman-teman. Nah jadi supaya permukaannya datar. Nah kalaupun ada kayu-kayu ataupun tanahnya masih ada yang menonjol bisa diratakan teman-teman ya. Nah jadi lanjut saya akan melakukan pemasangannya. Nah jadi pemasangan di ujung sana teman-teman sama seperti pemasangan di sini juga. Seperti yang pertama ini teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini mulsanya saya tidak terlalu kencang menariknya. Nah jadi ini sekarang kita melakukan pemasangan di jalur perawatan. Nah ini memakai kayu juga teman-teman. Dan ini hanya untuk sementara. Pemakaiannya ini hanya untuk sementara, dan setelah selesai kita pasang dari sini ke ujung sana, setelah itu kita kasih kuncian ke mulsa, terus ini nanti dibuka juga teman-teman. Nah jadi setelah selesai
terpasang seperti ini teman-teman, biasanya kita kan melakukan penguncian mulsa. Nah ini dia bambunya teman-teman. Nah ini sebagian contoh teman-teman yang udah jadi ya. Nah jadi kita sekarang membahas manfaatnya. Yang pertama yaitu menjaga kelembapan tanah dan menjaga kelembapan tanah. Nah ini perlu tanah ataupun bedengan ini kita perlu menjaganya kelembapannya agar pertumbuhan tanaman cabai dan tomat dan segala macam itu tumbuh dengan baik. Apalagi terutama kami di dataran tinggi ini teman-teman, di mana curah hujannya sangat tinggi. Nah jadi untuk berikutnya teman-teman, tujuan pemasangan mulsa di jalur perawatan ini yaitu menjaga kelembapan tanahnya agar tetap stabil, baik itu di musim hujan maupun di musim kemarau. Nah jadi untuk berikutnya manfaatnya yaitu gulma tidak akan tumbuh. Nah itu sudah pasti teman-teman ya. Nah terus untuk berikutnya yaitu mencegah hama bersembunyi apabila kita melakukan penyemprotan baik itu cabai, tomat, terong, buncis dan segala macamnya, dia tidak akan bersembunyi di jalur perawatan ini lagi, soalnya gulma tidak ada teman-teman ya. Nah jadi untuk berikutnya yaitu lahan kita ini steril dari gulma dan ya kita pastikan rumput tidak tumbuh. Nah jadi untuk berikutnya teman-teman manfaatnya yaitu bisa menekan yaitu layu bakteri ataupun layu fusarium. Nah, di mana kalau curah hujan tinggi teman-teman, tanah kita itu pasti lembab terus. Ini diakibatkan resapan dari air hujan teman-teman. Di mana air hujan terus menerus masuk ke bedengan kita. Nah, kalau kita buat seperti ini, pasti airnya tidak masuk ke dalam tanah lagi, tetapi dia langsung jatuh ke bawah sana. Nah di sini juga teman-teman samping ini kalau seandainya teman-teman mau bisa menanam tumpang sari lagi, yaitu seperti contoh sayur pakcoy, sayur manis dan sawi putih dan juga kol ataupun kubis bisa. Nah manfaat berikutnya yaitu menjaga unsur hara mikro dan makro yang ada pada bedengan ataupun tanah ini. Nah di mana unsur hara makro dan mikro ini bisa tergerus oleh curah hujan tinggi, apalagi di tempat kami ini teman-teman. Itu sangat besar unsur hara yang pada tanah itu terbawa oleh air hujan. Nah untuk manfaat berikutnya yaitu mikroba di dalam tanah itu terjaga. Nah dalam artian terjaga teman-teman, soalnya tanah ini dia kelembapannya terjaga, dan kalau tanahnya lembab, tidak terlalu berair, tidak terlalu kering, mikrobanya tumbuh dengan baik.
Dan manfaat berikutnya yaitu tanahnya ini teman-teman yaitu tetap gembur. Nah, soalnya kalau kita tidak melakukan pemasangan ini ataupun lahan terbuka, jalur perawatan ini kita pastikan tanahnya itu menjadi keras. Itu mana tahu ada teman-teman mungkin berpikiran boros. Nah, jadi kita akan membahas teman-teman ya, perbedaan memakai mulsa di jalur perawatan ataupun tidak. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya kemarin teman-teman, yang kami di posisi dataran tinggi. Nah, jadi di CMK kemarin, CMK Paten kemarin itu yang saya pasang mulsa di jalur perawatan itu tidak tumbuh gulma lagi. Nah, jadi sedangkan yang tidak dipasang mulsa ataupun lahannya terbuka, yaitu saya menghitungnya minimal itu 4 kali penyiangan gulma. Nah, jadi itu teman-teman, 4 kali melakukan penyiangan gulma. Nah, jadi kalau kita kalkulasi ke harga harian pekerja ataupun harga daripada mulsa, kita bisa hitung teman. Kita bisa hitung ya. Nah, salah satu contoh harga untuk di tempat kami ini 1 hari kerja yaitu upahnya 70.000. Itu belum lagi termasuk snack dan tehnya teman-teman ya, belum lagi makannya. Nah, jadi kemarin saya amatin yaitu selama budidaya cabai dan toman saya telah melakukan 4 kali penyiangan gulma. Nah, kita kalikan aja dia dulu, yaitu harga kita kalikan aja dia harian kerjanya 70.000 1 orang. Nah, jadi ini untuk 1000 batang teman-teman ya. Nah, jadi kemarin 4 kali 4 hari harian kerja kita bikin ya. Contohnya minggu pertama kita melakukan penyiangan gulma. Nah, 2 minggu berikutnya kita lakukan lagi penyiangan gulma dan seterusnya sampai saya hitung kemarin itu minimal 4 kali. Nah, 4 kali dikali 70.000 yaitu 280.000. Nah, jadi sedangkan mulsa yaitu ada yang harga paling murah. Nah, jadi untuk harga mulsa di tempat kami ini yang ukuran 250 meter ada yang 220.000, ada yang 230.000, ada yang 280.000. Nah, jadi kita mengambil contoh yang 250.000 aja teman-teman ya. Nah, kita bandingkan 250.000 berbanding upah kerja melakukan penyiangan gulma selama 4 kali. 4 kali hitungannya satu orang teman-temannya. Nah, berarti kita udah untung 30.000, dimana tadi 4 kali 7 yaitu 280.000. Nah, itu dia teman-teman ya. Mungkin teman-teman berpikiran boros gitu. Nah, jadi saya telah mengambil kalkulasinya lebih untung menggunakan plastik ini dan tidak ribet kita mencari tenaga kerja. Nah, jadi mungkin teman-teman berpikiran juga bisa menggunakan herbisida. Ya, memang biaya herbisida lebih murah gitu teman-teman ya. Contoh harga herbisida kita bikin 70 ditambah upah penyemprotan. Nah, jadi resiko pemakaian herbisida ini teman-teman yaitu sangat berbahaya bagi organisme yang ada di dalam tanah. Nah, jadi dia sangat berisiko teman-teman kalau kita terus melakukan penyemprotan menggunakan herbisida baik itu kontak maupun sistemik teman-teman. Nah, jadi kalau saya berpendapat lebih baik saya menggunakan seperti ini. Tanahnya aman dan kita jadi selera melihat tanaman kita itu tumbuh dengan nggak ada gulma teman-teman ya. Nah, jadi memang kemarin kekurangan dari pemakaian mulsa di jalur perawatan ini teman-teman, yaitu seandainya kalau kita melakukan pemberian pupuk kasar, kita mesti membuka kancing daripada mulsa ini semua teman-teman.
Nah, cuman itu dia kekurangan dari pemakaian mulsa ini di jalur perawatan itu, berdasarkan pengalaman saya kemarin waktu uji coba di sana, teman-teman. Uji coba di CMK Paten yang kemarin. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ikutin terus channel ini, yaitu budidaya cabai dan tomat dan lain-lainnya, teman-teman.